ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وعليكم بتقوى الله فإنه رأس كل عمل وعليكم بالتلاوة القرآن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh di Masjid Darussalam yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin, karena pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Darussalam yang kita cintai, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, kemudian sabar menunggu sebentar untuk ngaji. Tidak semua orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam, bahkan mengaku beriman kepada Allah, tapi mampu hadir sholat subuh secara berjamaah, apalagi setiap hari. Tidak semua orang. Nah, kita Bapak Ibu sekalian, karena pertolongan Allah, karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat dari Allah taala, kita digerakkan hati kita dan kaki kita untuk hadir ke masjid ini. Maka patut kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, tema yang saya tulis pagi ini masalah harta kita yang sesungguhnya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa rutinitas ibadah kita setiap hari, kadang kita tidak terasa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, ini perlu mari kita renungkan bersama. Dan sekali lagi saya mohon maaf, ya, karena saya sudah sering hadir ke sini, maka ini harus saya sampaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat jamaah yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, beliau ketika ngimami pasti menghadap ke belakang dulu sebelum takbir, dan beliau pasti mengucapkan seperti yang disampaikan imam tadi, sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Luruskan, rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf itu merupakan sempurnanya sholat berjamaah. Di hadis yang lain
Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan dan rapatkan, dan jangan kalian berselisih. Maka ketika tidak lurus dan tidak rapat, ya, itu artinya kalian berselisih, Allah akan memperselisihkan kalian umat Islam. Ya, mohon maaf ya, saya sebut kalian bukan berarti saya mengatakan kepada bapak-bapak ibu sekalian. Tapi ini yang saya sampaikan adalah hadis Nabi. Jadi ternyata, bapak ibu sekalian, ya, perpecahan umat Islam, tidak rukunnya umat Islam, bahkan terjadi saling mencela, saling merasa paling benar sendiri dan seterusnya, ya, menjelekkan yang lain dan seterusnya. Itu indikasinya, ada indikasi karena sholatnya gak rapet, jadi ketika sholat jamaah itu tidak lurus dan tidak rapat, maka di situ orang itu akan berselisih hatinya. Mari kita lihat, kita cek. Kenapa ada orang kok pas berdiri, terus dijejeri gak gelem, tidak mau dia. Itu merasa dia lebih hebat, atau lebih kaya, atau lebih tinggi pangkatnya, atau dan merendahkan sebelahnya, seawal melarat misalnya. Bahkan ada orang ke masjid bawa sajadah besar, ya, itu dikuasai sendiri. Tidak boleh orang lain menyentuh atau menempel atau menemplek sajadahnya. Orang seperti ini orang egois. Secara psikologis, ya, penilaian orang ini orang egois, maunya menang sendiri, kakaknya dikalahno, jalur bener diri. Ya. Padahal praktek lurus dan rapatnya sholat di dalam sholat itu, di hadis itu mepet, Pak. Jadi kaki itu mepet begini, sini, mas. Yang kecil saja, yang kecil. Pondok. Ini. Prakteknya. Jadi mata kaki nempel mata kaki, pundak nempel pundak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Kenapa? Ya karena itu yang diperintahkan dan dicontohkan Rasul dan para sahabat. Ya, di zaman Rasulullah begitu. Ya, ketika Rasulullah, jadi bahkan Rasulullah ketika ngimami ada shop yang tidak lurus, beliau hendak takbir, itu kemudian tidak jadi, kemudian datang ke shop yang tidak lurus tadi, dibenerno. Tidak dimulai sebelum betul-betul lurus. Masya Allah. Kalau Umar bin Khattab meluruskan shop itu pakai pedang, set, adik gak lurus, jempolane pedot. Mohon maaf, ini ada garisnya. Makanya sholat jamaah itu adalah praktek bagaimana kita bersosialisasi, berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Orang kalau seperti tadi tidak mau dipepet, sama lihat di tengah masyarakat, angel tuturane wong model ini. Ngapunten nggih, angel tuturane. Ya. Sampai saya pernah ya karena teman, nggak mau dipepet, tak cekel sikile. Set, ini. Ada yang kemudian dipepet, ya, kaki kiri tak tak panjangkan, yang kanan tak panjangkan, si tetap ke sana, si kanan, si kiri, jadi mau kangkang boleh.
Itu kalau tidak rapat Bapak Ibu sekalian, itu di sela itu ada setan yang berdiri. Berarti terus berdiri kadang-kadang. Setan kalau sholat itu babak sih malah enak. Berdiri tidak ikut sholat, dia menggoda orang yang sholat. Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ya. Prakteknya seperti itu. Sok itu rapat, dan makanya saya sendiri kalau disuruh imam itu kadang-kadang nggak mau gara-gara pada ngomongin angel. Ada yang ngapain disuruh rapat kata itu ya karena tidak punya ilmu. Support doain punya. Ada kemudian protes, aku ini rapat. Kalau saya itu mepet, malah gak khusyuk. Ngapain tadi ya, sekali lagi mohon maaf. Ini kan bantahan loh, ini kita sunnah. Ini yang disonokan Rasulullah. Kita mau bantah Nabi, bagaimana? Ya. Wong ini diperintah Rasulullah. Kita ini ngapain tadi mohon maaf. Dalam segala aspek kehidupan, dalam segala hal, kita ini kan disuruh contoh Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam segala hal. Tidak ada sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi dalam urusan apapun, apalagi dalam urusan ibadah, ya, muamal. Tapi kalau urusan dunia silakan ya, tapi urusan ibadah ma'aliyah katanya. Ya. Kemudian orang yang berdiri di belakang imam itu orang yang kedua. Kalau Rasulullah ngimami, di belakangnya itu Abu Bakar Siddiq, kiri kanannya Umar, Utsman. Jangan orang yang di belakang imam ini, mohon maaf sekali lagi, tidak ngerti. Kenapa? Karena imamnya batal. Namanya pemimpin batal kan harus maju, yang ganti. Wakilnya harus maju. Nah, kalau tidak ngerti kan bingung ini. Imami ngentut misalnya tut, gak ngerti, terus ngomong imami ngentut, keliru kabeh. Mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, mari hal-hal yang seperti itu bukan hal kecil Pak, besar, itu masalah hati. Ya. Karena di masjid itu tidak ada lagi orang kaya, orang miskin, orang pangkatnya tinggi, orang tidak ada. Yang jadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya, orang paling banyak hafalannya, hafalan Qurannya, hafalan hadisnya. Ini podo paling podo ya umure sing paling apa yang masuk Islam duluan. Kalau zaman dulu sing mlebu Islam di sini kita kan mulai bayi Islam. Sama ya umurnya yang tua. Ya. Jadi itu sekedar tambahan atau mengawal. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada bersyukur tadi ya, sebelum materi saya sampaikan bahwa kenapa kita ini Bapak Ibu sekalian ya, banyak kita itu sering mengucapkan dan banyak orang mengatakan mari kita bersyukur, bersyukur banyak ya, tetapi praktek di lapangan justru malah kufur ya. Itu kan kita lihat ya, kata guru saya gitu ya, saya pernah guru saya itu bilang kalau udah jaran coro Jawa jaran itu sikile papat, nek jaranan sikile 2, jaran kakinya 4, itu jaran udah beneran, tapi nek kakinya 2 itu jaranan, itu mainan, jaran kepang itu loh Pak ya, itu jaran. Bersyukur itu temenan, tasyakuran, syukuran itu bulinan. Itu kata guru saya. Kita disuruh bersyukur kepada Allah. Lah bersyukur itu agar kita dapat bersyukur kepada Allah ada 2 hal yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama, ya, kita harus yakin, seyakin-yakinnya sebagai orang yang beriman kepada Allah bahwa semua yang kita miliki sekecil apapun
sampai semuanya atau sampai sebesar apapun itu adalah pemberian Allah. Ya. Jadi sekecil apapun rezeki apapun ya. Rumah, mobil, ya, apapun semuanya, pangkat jabatan semuanya, ya. Atau sekecil apapun kita punya apa itu adalah dari Allah Ta'ala. Kalau kita merasa itu pemberian Allah, ya kita kan berterima kasih. Bagaimana kita berterima kasih kepada Allah? Berterima kasih kepada, artinya kita berterima kasih itu adalah ketika kita diberi seseorang, kita terima kasih. Jazakumullah khairan. Bagaimana sikap kita kepada orang yang memberi kepada kita? Sikap kita ya kita harus bersikap baik kepada dia. Bersikap baik, respect baik, kemudian dengan wajah yang sumringah, yang senyum, yang baik, kan begitu. Terus menyenangkan, sikap kita, respon kita ini menyenangkan dan bagian memberi. Contoh kecil ya, contoh kalau manusia, kalau kita dikasih orang, ya, dipanggil Pak Bupati, Pak Gubernur, ya, terus datang kasih hadiah. Karena apa? Itu dikasih ke seorang atau anak dikasih orang tua, anak di nopo lah, sepeda motor, ya, rasa senang, terima kasih, masya Allah, matur bahkan syukur segala macam, kan begitu. Ya. Tetapi ketika kita dikasih orang kemudian terus joget, ya, atau marah-marah atau jingkrak-jingkrak, kira-kira diketak, seuntuk diketak. Artinya orang ini tidak ngerti kamu itu dikasih kok malah sikapmu begitu. Kalau ke pejabat ini langsung penjaga tangkap dia, gila ini orang ini. Yang kedua, ketika kita mendapat musibah, kesulitan apapun, kemudian kesulitan itu bisa hilang, ya, itu juga karena pertolongan Allah. Dan kita pasti mengalami semuanya. Saya panjenengan pasti mengalami. Kita terhindar dari musibah atau kena musibah terus ditolong oleh Allah Ta'ala, dengan sakit disembuhkan Allah. Yakin itu dari Allah, baru kita akan bisa bersyukur. Terima kasih. Nah, syukur kita kepada Allah itu wujudnya adalah nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurut, disuruh sholat, sholat jamaah, dan seterusnya. Ya, jadi kaitannya dengan itu Bapak Ibu sekalian, ya, yang barusan kita laksanakan bagaimana mensyukuri kemerdekaan. Barangkali sudah dibahas bolak-balik ini perlu juga saya selipkan saja. Ya. Orang mensyukuri kemerdekaan, bagaimana caranya? Ya bersyukur kepada Allah. Bersyukur ya nurut marang Allah. Ya. Kemudian yang kedua, perang kemerdekaan itu menang karena pertolongan Allah. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ditulis atas berkat rahmat Allah. Ya. Jadi karena pertolongan Allah, karena negara kita ini negara yang kaya segala macam itu karena pemberian Allah, maka terima kasih kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya nurut kepada Allah, tunduk taat kepada Allah. Tapi ketika ya tidak terima kasih, tidak nurut, apa yang terjadi? Dan yang kita lihat selama ini, mulai saya kecil sampai sekarang, ketika peringatan 17 Agustus itu pasti acaranya, ya, ibu-ibu itu senang, mekal-mekal, karnaval, macam bencong, macam meteng, macam apa, ya, tanggulangin tempat saya itu 2 hari 2 malam itu sama horor kan, horor itu, horor itu salon kau padi gede di motor, mau melakukan dakwah kocok pecah.
mobil kula niku lho parkir di depan rumah ngamuk. Ya. Jadi alarmnya itu bunyi, ngamuk deh. Wong loro-loro jantung itu semangkut kabeh. Padahal seperti itu dosa. Kenapa begitu? Mengganggu orang, ketenangan orang, dosa. Makanya saya kalau tadi malam saya sampai hampir saya tidak bisa tidur, dengar dong. Akhirnya mobil saya tidak saya kunci, tak buka terus. Kenapa kalau dikunci mesti alarmnya bunyi dengan suara ngamuk tidak terima. Ini Pak Bu. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, tahun depan barangkali kalau kita masih hidup, bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan? Ya, sering saya sampaikan. Ya. Kalau kita barangkali para jamaah masyarakat siapapun yang tidak datang, ya dikumpulkan saja di masjid, dikasih tahu bagaimana cara syukur. Saya pernah khutbah di Jalan Rangka, Alimah, Masjid Alimah, Anak Ganjiran. Ya, saya bahas masalah mensyukuri kemerdekaan. Nanti itu kalau selesai orang yang sudah malam, langsung saya dirangkul nangis pada dia. Kenapa? Dia bilang, Ustaz, saya ini pelaku. Saya ini pelaku pada saat 10 November ya di Surabaya. Arek-arek Surabaya melawan Portugis. Saya pelakunya, Ustaz. Termasuk saya salah satu. Tapi dia kondisinya miskin. Saya bilang sabar, nanti di akhirat panjenengan akan dimuliakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia sabar, tidak bisa mikir masih orang pikir apa, nangis. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kembali kepada ayat yang saya baca tadi ya di dalam surat Hud ayat 15. Silakan dibuka kalian. Yang bawah ini. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinata, barang siapa yang adalah dia itu menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim, kami akan sempurnakan kepada mereka. Kami akan penuhi amalahum, perbuatan bagi mereka. Artinya usaha mereka itu, keinginan mereka dengan pekerjaan mereka, Allah akan sempurnakan, akan dipenuhi. Fiha di dunia, wahum fiha, dan mereka di dalam dunia la yufasun, tidak dikurangi sama sekali, dikasih. Tapi di bawahnya ini ayat ini ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang laisa lahum, tidak ada bagi mereka fil akhirati, di akhirat, illa kecuali an-nar, neraka. Ya. Wa habita ma sana'u, dan gugur apa yang mereka usahakan fiha di dunia. Wa batilun, dan batil. Ya, gugur di akhirat. Wabatil, dan batal semua. Maka yang malun apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini menerangkan, Ibnu Abbas di tafsir Ibnu Katsir itu menerangkan ayat ini. Ya. Ini adalah perbuatan kelakuan modelnya orang-orang munafik yang setiap perbuatannya itu ingin dipuji orang. Dan hidupnya ini semata-mata golek duit tok. Mencari harta, mencari jabatan, kok sih boleh duit. Donga ben konten Allahumma duit, jaluk duit. Lu mau haji umroh, dopane ya ngoten. Sing didonga, sing diminta itu duit. Pekerjaan lancar, ya, kos-kosane laris, ya, dagangannya laris. Sing diminta itu tok. Ya. Jadi orang munafik, naudzubillah min syarri dzalik. Orang munafik itu orang Islam, tetapi orientasi hidupnya itu hanya uang saja. Kalau duit nggak mau dia, tidak mau hadir, tidak mau ikut dan seterusnya. Pokoknya ada uang. Makanya sampai ada guyonan, ya sekarang ini ya, mulai dulu kadang-kadang terus ngomong ini, wani biro. Jadi uang saja Nah, sholat, kenapa mereka sholat orang munafik? Karena dia kebutuhannya adalah dia sholat itu supaya dapat jabatan.
dapat uang. Ya. Ini sholat, ya kemudian nanti biar dikatakan orang ini orang ahli sholat. Ya. Ini orang apa-apa biar dipilih dan seterusnya. Haji begitu. Ya. Wah ini sudah Pak Haji. Nanti kalau ada ini ditulisi H, titik terus topo H. Ini haji pisan H, ini pindo H. 3 kali H. Bolak-balik ya. Kalau tidak dipanggil enggak. Murid-murid, makanya ngapunten Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi. Kalau kita mau sudah berangkat haji atau umroh sudah selesai. Sudah. Dipanggil haji enggak apa-apa mau panggil haji saja, dipanggil bah, dipanggil sekarang. Panggil bah. Tapi jangan kemudian kita minta orang umroh baru umroh aku dan istri saya ketemu teman sekolah dulu namanya Zaidah Sinten celuk badan apa ndi celuk bojo kula celuk aku mari umroh kok diceluk dadah umroh iku larang jan terus celuk umi ya mungkin bojo kula saiki celuk umi wis sampeyan ngono pinter. Hati-hati Pak. Ini kan kepentingan dunia. Gitu. Haji kepingin dipuji orang. Sholat indikasinya kepentingan dunia. Sedekah juga begitu. Kenapa dia sedekah? Dia mengeluarkan barangkali kamu 100 juta. Dibagi-bagikan dengan sembako dia disponsing, dimasukkan TV, dimasukkan media sosial, ada orang ini baik. Mari kita nyalon bupati misalnya orang ini baik. Padahal sih DKI KKB itu bolak balik ditayangkan. Jadi kepentingannya dunia semuanya ya. Dikasih oleh Allah Ta'ala. Tetapi ingat di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Ada dalam satu hadis Bapak Ibu sekalian ada 3 orang, 3 model manusia yang ketika di dunia orangnya luar biasa, tetapi di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. 1 ya, orang kaya, tidak sekedar kaya, kau kaya raya, dipanggil oleh Allah, kamu dulu tak kasih harta yang banyak, untuk apa? Kata dia, ya Allah, saya dulu di dunia kau beri harta yang banyak, aku sedekahkan, aku tolong anak yatim, fakir, miskin dan semuanya, aku bangun masjid. Lillah karena engkau. Apa kata Allah? Kata berkata, dusta kamu. Oh, aku kok digoroi, Allah kok digoroi. Dusta kamu dulu kan sedekah, ya, kemudian infak, zakat, kemudian bangun masjid zakat, kan kepingin dipuji orang, kepingin dianggap orang dermawan, orang baik kan? Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Malaikat seret dia masuk ke dalam neraka karena tidak ikhlas. Yang kedua, orang alim, Pak Ustadz, kiai, ulama. Wahai fulan, kamu dulu tak kasih ilmu banyak, untuk apa? Ya Allah, aku ajarkan kemana? Kesana kemari saya mengajar, saya ceramah, saya pidato kemana saja. Semuanya lillah karena engkau. Apa kata Allah? Kagak benar, bohong kamu. Kamu dulu kan kepingin dijeluk Pak Ustadz, kepingin diambil kiai, dan seterusnya. Nek diundang wong sugih teko, nek diundang wong melarat gak gelem teko. Ya. Dan seterusnya. Nauzubillah. Ya. Goro dusta. Nauzubillah. Terus malaikat seret dia masuk. Bahkan yang nomor 3 ini kewali nomor 1. Ya. Wahai fulan, kamu dulu tak kasih keberanian kamu. Ya Allah, saya berjuang, saya berperang di jalanmu. Ya. Berperang membela agamamu dan saya mati lillah karena engkau, kata Allah. Kanda benar, bohong kamu dulu kan kepingin diangkat atau dikepingin jadi seorang pahlawan, dikatakan memberani, dan itu sudah kau dapatkan ujian itu. Malaikat seret.
Jadi harta kita yang sesungguhnya di dalam hadis ya, ini kan hartanya banyak. Ternyata apa? Karena ria, ya, karena ingin dipuji orang, tidak ikhlas karena Allah, maka apa? Ngaplu, bahasa Jawa ngaplu. Mengerti ngaplu, Abu? Jadi di akhirat itu ngaplu, kecelik, gitu. Ternyata apa? Dia infak yang banyak tadi, tidak kemudian dia mendapatkan ridho Allah dan dimasukkan ke dalam surga, tapi justru dilemparkan ke dalam ketiga-tiga orang. Maka harta kita yang sebenarnya, kata Nabi, adalah ya, ada satu sahabat ya meriwayatkan satu hadis ya, bahwasanya Rasulullah menyatakan ya, anak Adam mengatakan mali, hartaku. Jadi iki donyaku, iki hartaku, iki mobilku, iki omahku, ini pabrikku, sawahku, tambakku, koweku. Iku anak Adam. Ya manusia. Masa milik saya. Padahal itu miliknya Allah. Bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit dan di bumi semuanya milik Allah, bukan milik kita. Ya, kita diberi, diuji oleh Allah. Dia berluakum ayyukum ahsanu amal, supaya Allah menguji kalian siapa yang amalannya paling baik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, anak Adam mengatakan ini milikku. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwasanya anak Adam merasa ini milikku, padahal miliknya anak Adam, hartanya manusia yang sesungguhnya itu 3. Katanya, yang pertama adalah makan yang kita makan sampai habis, kemudian terus jadi kotoran, keluar. Itu harta kita. Kalau kita punya uang banyak, ya, kalau kita punya beras banyak, punya simpanan tumpukan banyak, itu bukan milik kita. Yang milik kita itu yang kita makan. Ya. Kalau nanti kita makan, kalau nanti kita pulang terus sarapan, ya itu Pak Bu, harta kita ya itu, satu piring itu tok. Kenapa? Karena setelah kita makan itu belum tentu kita hidup. Setelah kita makan, jangan-jangan kita mati. Sementara kalau kita sudah meninggal, harta yang triliunan, miliaran, dan ya ikut ditinggal. Itu harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris. Jadi harta kita yang sesungguhnya itu menurut Rasulullah adalah makanan yang kita makan sapereng itu. Sudah. Makanya kenapa manusia itu sampai direwangi korupsi, direwangi merampok, direwangi nyolong. Padahal harta kita cuma sapereng. Gitu. Jadi paling yang borong piring lah. Sapereng. Ya. Kedua kata Nabi, ya, harta kita yang sesungguhnya adalah pakaian yang kita pakai saat ini. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak pakai baju, ya, kudung, ya ini harta kita sekarang ini. Kalau kita setelah dari masjid ini kemudian kita meninggal, ya sudah. Ya, pakaian ibu-ibu kudung, jilbab yang di lemari yang jumlahnya banyak termasuk kita, itu nanti diwaris, kasihkan orang, jajikan anak. Itu bukan milik kita, harta kita yang kita pakai ini saja sampai rusak. Satu ini. Yang ketiga, harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita sedekahkan. Makanya betul orang tahu, orang bilang dunia berarti kau mati kok. Dibawa mati harta itu, yaitu harta yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan zakatnya, yang kita gunakan untuk menolong orang anak yatim, fakir miskin, bangun masjid, pesantren, ikhlas karena Allah, yaitu harta kita yang nanti ketemu dengan kita di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang lain-lain bukan harta kita. Ya, jadi cuma 3 itu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, maka ada satu tambahan ya di hadis yang lain kaitannya dengan harta kita yang bukan harta pada hakikatnya adalah 3 ya. Idza mata bunu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam itu mati meninggal, maka putus dengan dunia amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin. Nah, shadaqah jariyah ini artinya sedekah uang yang kita keluarkan untuk bangun masjid. Selama masjid ini dipakai, selama itu pula kita mengalir terus pahala, mengalir terus ya, pesantren dan seterusnya ya, itu harta kita. Sekali lagi ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u, ilmu yang manfaat. Kita mengajar tidak harus seperti ini ya, mengajar anak-anak bapak manfaat, atau mengajar kebaikan-kebaikan yang lain untuk bisa manfaat kepada orang lain ya, itu nanti harta kita itu. Karena itu akan mengalir dan akan ketemu dengan kita pada saat kita menghadap Allah Ta'ala. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'u, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Maka anak itu adalah aset harta kita ya, yang sebenarnya ya, yaitu anak yang soleh. Maka yang terakhir saya mengingatkan Rasulullah di dalam satu hadis beliau menyampaikan ya, walau ta'lamuna ma a'lamu, dan seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Seandainya kalian, kamu sekalian para sahabat, juga kepada kita umatnya, mengetahui apa yang diketahui oleh Rasulullah, dan Rasulullah diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang calon-calon penghuni neraka, siksa dahsyatnya siksa neraka ya. Ketika Rasulullah diberitahu di mahsyar keadaannya, ketika Rasulullah diberitahu ya, bahwasanya malaikat Israfil yang meniup trompet sangkakala itu sudah di mulutnya saat itu ya, di zaman Nabi 15 abad yang lalu. Seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui ya, itu khutbah Rasul itu panjang. Terus para sahabat itu menangis terpisah-pisah. Maka la dhahiktum qalilan, sungguh kamu akan tertawa sangat sedikit, kamu akan tertawa sedikit, tapi wala bakaitum katsira, kamu akan menangis sebanyak-banyaknya karena takut apa yang dilihat oleh Rasulullah. Seandainya kita tahu ya, sebagaimana yang Rasulullah diberitahu oleh Allah Ta'ala, betapa ngerinya, dahsyatnya siksaan di neraka, dan betapa ngerinya kondisi di padang mahsyar, dan betapa ngerinya ya, mencekamnya keadaan hari kiamat, yang pada saat itu ya, malaikat sudah ya, siap untuk meniup, tinggal menunggu aba-aba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf, sekali lagi ya, kita ini ya, dengan ngaji seperti ini ya, mari kita renungkan bersama ya, bahwa sabar itu memang perlu, dan sabar itu memang berat. Dari semua apa yang kita pelajari itu ada 2, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kata Imam Syafi'i, ketika orang itu bisa melaksanakan, menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, dengan tepat dan benar, apalagi itu bacaannya, gerakannya, ya, tumaninah dan seterusnya, terus bisa melakoni sabar, maka sudah cukup selesai dia menjalankan Islam. Kalau dia ingin mendapatkan satu kebaikan, dia sabar dan sholat. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, sabar itu ada 3. Sabar ala ta'ah, sabar atas ketaatan, sabar anil maksiat, sabar meninggalkan maksiat, sabar alal musibah, sabar ketika ditimpa musibah. Nah, ini perlu sabar. Makanya mohon maaf, kita hidup di tengah-tengah keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak.
Ini yang paling sering Bapak Ibu sekalian, kita diuji kesabaran di tengah-tengah keluarga. Ketika istri kita, ketika bapak-bapak punya istri cerewet, ya, misalnya Bu, ya, bukan sampean kok. Atau jenengan Bu punya suami kok rodok cerewet, mau suruh orang cerewet, kok rodok mbuh lah, ya, sampean sing sabar. Terus sampean sepuro, wes jangan ada dendam. Ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan yang paling kecil di rumah tangga. Karena kemarin itu aku dan saya kemarin itu, ya, 1 bulan yang lalu sempat saya dirawat di RSUD Sidoarjo, ya, 5 hari. Ya, itu ya, istri saya ditunggu istirahat. Selama sakit saya istri saya terus. Ya, itu saya melihat pemandangan Masya Allah di sebelah sana itu setruk, suaminya setruk gak bisa ngomong. Dulu ngoten niku bojone gak sabar, Pak. Ngoten diseneni tok. Ngotot ae. Lha iku kan biyen ngene. Lha ngoten niku nonggo niku lho. Ya nonggo wong loro. Ngoten niku nyetel HP niku nyetel dangdutan. Disetel dangdutan mbek nyanyi lagu Dalaila. Nah, kula gak setuju bedane opo iki. Gak sabar. Ya. Makanya kalau orang itu bilang saya cinta padamu, saya sayang padamu, iya sik kok sik gagal sik duwe akeh. Ini tuwek. Wis loro-loro sik bisa, sik pancet cinta. Ini kesabaran kita diuji oleh Allah di saat kita sudah sama-sama sepuh, di saat sudah pensiun, bayaran karet didik gak mudah bisa. Wis ya durung bahagia, sing sabar mawon. Ya, intinya seperti itu. Jadi hidup ini dua tadi kata Imam Syafi'i, ini pendapat mawon. Jadi ketika kita bisa menjalankan ya, menegakkan sholat 5 waktu dengan benar, istiqomah, ya tepat waktu, sholat jamaah, terus bisa melakoni sabar, sudah cukup. Artinya semuanya ada di dalam sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di sini diberikan oleh Allah kesabaran, ya, diberikan oleh Allah istiqomah, dan diberikan barokah oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita nanti pada saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita doakan. Setiap saya mengajar pasti saya akhiri dengan berdoa, pasti. Tetapi kita selipkan, kita doakan kepada saudara kita yang sedang sakit, apakah dirawat di rumah sakit atau sakit di rumah, bahkan barangkali yang hadir sakit. Karena memang ujian itu macam-macam. Sakit ini Masya Allah, saya juga mengalami sabar, karena di dalam satu hadis orang yang beriman itu akan diuji terus oleh Allah Ta'ala sampai bersih dari dosa. Jadi sakit itu kalau sabar dilakoni, istiqomah ibadahnya tetap, itu menghapus dosa. Tapi dia buat wong loro terus iso sabar niku Masya Allah. Ya, ini wong sing ngomong sing bahkan sing misu-misu bareng alhamdulillah bisa. Kita doakan ya, jamaah masjid Baitus Salam yang saat ini barangkali diuji oleh Allah sakit, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasil lana fi darina wa qina 'adzaban nar. Allahumma najjina minal qawmil kafirin. Allahumma najjina minal qawmil zalimin. Allahumma najjina minal fitnatil qawmil munafiqin. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadala al-muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin innahu la alafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma shfi marda minna wa min jami'il muslimin waj'al
مرض اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.